Halo teman-teman, bertemu kembali dengan saya Kiki Agustin. Sekarang kita akan melanjutkan kembali belajar Bootstrap versi 5-nya ya. Oke teman-teman, langsung saja kita buka text editor yang kita gunakan. Seperti biasa, saya menggunakan Visual Studio Code. Oke, terus kita buka dulu foldernya. Oke, kita buka. Oh, kenapa gak bisa dibuka? Oke, bentar ya teman-teman. Kita buka di sini aja. Oke, ini sudah dibuka. Terus, seperti biasa teman-teman, saya mau mengingatkan apabila teman-teman yang mau source code latihan Bootstrap ini, silahkan teman-teman kunjungi GitHub saya di github.com/Kiki Agustin. Terus teman-teman pilih repository, lalu pilih yang belajar Bootstrap ini ya. Oke, di sini sudah ada 5 materi ya. Kemarin kita baru membahas tentang alignment dan sekarang kita akan belajar tentang plot dan position yang ada di Bootstrap versi 5. Oke, gitu aja ya teman-teman. Kita langsung saja ke pembahasan. Oke, yang pertama ya, kita akan membahas tentang plot. Nah, plot itu digunakan untuk memindahkan si elemen kita apakah mau di kiri atau mau di kanan. Istilahnya mau left atau mau di right ya. Nah, untuk yang pertama, misalkan kita mau menyimpan si elemen ini di kiri ya. Kita bisa menggunakan kelas yang nama kelasnya yaitu kita kasih kelas yang nama kelasnya plot star ya. Nah, ini perbedaan antara Bootstrap 5 dan Bootstrap versi 4. Kalau Bootstrap versi 4 masih menggunakan plot left dan untuk yang di kanan menggunakan plot right. Nah, kalau di Bootstrap versi 5 untuk yang di kiri itu menggunakan plot dash star. Kalau kita refresh, ini tidak akan ada perubahan ya, tetapi lihat nih. Ini yang ini. Ini tidak akan ada perubahan karena default dari teks ini ada di kiri ya. Sedangkan kalau kita mau pindahkan ke kanan, kita bisa menggunakan kelas yang nama kelasnya plot n. Gitu teman-teman. Kalau kita refresh, maka ini akan ada di kanan ya. Oke, ini untuk yang plot. Terus yang selanjutnya, apabila elemen kita sudah ada plotnya, lalu kita mau hilangkan, itu gampang banget teman-teman. Kita bisa menggunakan kelas yang nama kelasnya adalah plot non gitu. Ini gampang aja ya teman-teman, gitu. Oke, itu untuk plot ya. Jadi hanya bisa ke kanan ataupun ke kiri ya, posisi di elemen kita. Nah, yang selanjutnya yang akan kita bahas yaitu tentang plot yang responsif. Plot yang responsif ya. Jadi misalkan kalau si layarnya ada di small itu akan ada di kiri, tetapi kalau di atas small akan ke kanan. Kita coba ya teman-teman. Yang pertama itu misalkan si responsif ini ketika layarnya di atas small atau SM ya, maka akan pindah ke kanan. Caranya gimana? Kita kasih kelas plot, lalu kita pilih ukurannya ada di mana. Misalkan di SM ya. Terus posisinya mau di mana? Mau di left atau kiri atau mau di kanan. Misalkan kita mau disimpan di kanan. Berarti kita kasih N gitu. Itu untuk yang ini. Kita coba dulu ya teman-teman. Satu. Lihat ini karena layarnya sudah ada di atas small, maka si teks ini akan langsung pindah ke kanan. Sedangkan apabila kita kecilkan, lihat, ini akan ada di kiri lagi. Gitu ya teman-teman. Kita coba semuanya. Kita coba semua ukuran layar ya.
Misalkan yang pertama itu ada plot, berarti medium ya, MD. Posisinya ada di kanan juga. Terus yang selanjutnya kita kasih kelas lagi, yang nama kelasnya plot. Setelah medium itu ada large ya, LG. Posisinya ada di kanan. Terus yang terakhir ada kelas yang namanya plot extra large ya, LL. Posisinya di kanan juga. Oke, kita refresh. Ini kalau kita refresh akan ada di kanan semuanya. Tetapi kalau kita kecilkan, ini akan ada di kiri semuanya. Kita coba satu-satu ya, teman-teman. Kita besarkan layarnya. Ini karena masih di bawah small, maka posisinya ada di kiri semuanya. Kalau kita geser sedikit-sedikit ya, lihat ini sudah ada di atas small, maka yang ini akan pindah ke kanan. Kalau kita besarkan lagi, kita besarkan lagi, kita besarkan lagi. Lihat, yang ini sudah pindah ke kanan karena layarnya sudah di atas medium. Terus kita besarkan lagi. Sorry. Kita besarkan lagi. Nah, ini lalu pindah ke kanan yang large. Terus yang terakhir yang extra large-nya kita besarkan lagi atau kita langsung perbesar aja. Maka akan ada di kanan semuanya. Itu untuk plot yang responsif ya teman-teman. Semoga teman-teman mengerti. Terus yang selanjutnya kita akan membahas tentang clear pics ya teman-teman. Lihat, ini contohnya ada elemen ya, yang ada dua buah button, terus ada backgroundnya. Kalau kita kasih kelas yang plot start dan plot end, maka si background ini akan hilang teman-teman, karena istilahnya collapse ya si backgroundnya. Kita coba aja dulu teman-teman. Yang ini yang clear pics. Nah, ini kita kasih kelas. Yang nama kelasnya kita kasih button dulu ya, btn. Biar bagus tampilannya. btn info atau btn right. Ini aja. Terus yang bawahnya juga sama, kita kasih kelas bottom dulu supaya tampilannya lebih menarik. Kita refresh dulu. Ini kan tampilannya jadi lumayan menarik ya. Terus yang ini kita kasih kelas plot star. Lalu yang kedua kita kasih kelas plot end. Kalau kita refresh, lihat ini si backgroundnya akan hilang. Tuh, posisi ininya akan ada di ini, akan ada di kiri dan di kanan, tetapi si backgroundnya hilang teman-teman. Nah, caranya supaya si backgroundnya tetap ada, kita harus clear pic dulu teman-teman. Biasanya kita kan menggunakan div ya, tapi kalau di Bootstrap kita bisa menggunakan kelas yang namanya clear pic. Jadi kalau kita refresh, maka si backgroundnya akan ada lagi. Gitu ya teman-teman, cukup gampang. Si Bootstrap sudah menyediakan. Itu untuk yang clear pic. Yang selanjutnya, ini ada tentang position ya teman-teman. Nah, apabila teman-teman mau membuat navbar atau membuat elemen atau logo yang selalu ada di atas, teman-teman bisa menggunakan kelas yang namanya pixel top, di mana si elemen ini akan selalu ada di atas layar ya. Kita coba aja dulu. Kita ke ini. Terus kita kasih kelas yang namanya pixel top. Lalu kalau kita refresh, maka si elemen ini akan selalu ada di atas. Meskipun kita scroll si halamannya, si elemen ini akan selalu ada di atas gitu ya teman-teman. Itu untuk yang pixel top. Sekarang kebalikannya, si elemen ini mau ada di bawah terus. Berarti kebalikannya teman-teman, kita tinggal kasih kelas yang nama kelasnya pixel bottom. Kalau kita refresh, maka si elemen ini akan selalu ada di bawah. Meskipun kita mau scroll gimana pun. Itu untuk yang
fixed top, dan fixed bottom. Yang selanjutnya ada sticky, teman-teman. Nah, sticky ini adalah ketika kita scroll si elemen ini. Nah, kalau kita kasih kelas sticky, maka si elemennya ini akan kayak fixed top ini, teman-teman, akan terus ada di sini. Kita coba aja ya langsung. Ini kita tinggal kasih kelas yang namanya, nah ini. Kita kasih kelasnya di sini nih, teman-teman. Sticky. Top. Kalau kita refresh, lihat. Meskipun udah di scroll, ini si elemen ini akan terus ada di sini ya, teman-teman. Tuh. Tuh, gitu, teman-teman. Oke, itu untuk yang sticky. Yang terakhir, kita akan membahas tentang sticky yang responsif. Sebenarnya sama aja ya, teman-teman, seperti yang ada di plot ya, responsifnya. Apabila si layarnya di atas small, maka si sticky-nya akan jalan. Kalau di bawah small itu tidak akan jalan. Terus yang selanjutnya kalau di atas medium itu akan jalan, tetapi kalau di bawah medium itu tidak akan jalan. Cara membuat kelasnya sama kayak yang plot ya. Kita tinggal kasih kelas yang nama kelasnya sticky. Sorry, salah nulis. Sticky. Terus kita kasih si layar ini atau si elemennya mau ada di layar apa. Misalkan di SM, lalu kita tulis top. Karena stick ini hanya bisa top aja ya, teman-teman, belum bisa bottom. Yang selanjutnya kalau mau di atas medium, kita tinggal ganti yang SM-nya jadi medium. Gini. Terus kalau yang large, kita ganti mediumnya jadi LG. Terus yang terakhir ini tinggal ganti jadi XL ya. Kita kasih kelas yang nama kelasnya XL. Ini konsepnya sama kayak yang fixed ya. Sama kayak yang plot, sorry. Kita coba ya supaya ini masih di semua, maka tidak akan jalan. Tuh. Terus kalau kita di atas small coba. Lihat ini si tulisannya jadi ada, tapi jadi gak enak ya kelihatannya karena ada sticky yang ini. Oke, teman-teman, mungkin sekian aja dulu ya untuk video sekarang. Semoga teman-teman mengerti tentang apa yang saya jelaskan. Kalau tidak ada yang mengerti atau ada yang mau ditanyakan, silahkan tanyakan di kolom komentar. Seperti biasa, saya Kiki Agustin pamit, tetap belajar, dan jangan lupa bahagia.